Si bisu. Bukannya sekolah baru saja gajian? Kenapa kamu makan roti yang hampir kadaluarsa lagi? Setelah bayi lahir, masih banyak yang perlu dikeluarkan uangnya. Sekarang aku harus hemat sebisa mungkin. Lagi pula roti hampir kadaluarsa juga bisa mengganjal perut. Terima kasih ya, kalau bukan kamu yang membujuk sekolah untukku. Aku tidak bisa izin kuliah sambil kerja di sini. Kamu benar-benar bekerja keras. Ayah si bayi di mana? Dia mana mungkin tahu siapa ayah bayinya? Dia bahkan tidak tahu siapa pria yang dia tiduri. Si bisu, kami sudah lama mencarimu. Hari ini ada tamu penting, kepala sekolah berpesan. Kampus harus bersih dan rapi. Kok bisa-bisanya? Sampah sepertimu terlewatkan? Bawa dia pergi. Kalian mau apa? Lepaskan dia. Pergi. Kalian? Kamu hamil sebelum nikah, merusak citra sekolah. Bahkan tidak tahu siapa ayah anaknya. Lebih baik diam saja di toilet ini. Perutku sakit sekali. Dia berdarah? Jangan-jangan ada apa-apa? Cuma seorang bisu saja. Nyawanya murahan. Kalau bukan karena ayahku baik hati, mana mungkin dia bisa sekelas dengan kita? Tolong anakku. Lepasin tanganmu. Jangan halangi kami menyambut bos grup Heng Tai. Kamu berdua, kunci pintunya. Jangan biarkan dia keluar dan merusak suasana tamu penting. Bos Fu, rencana sumbang gedung untuk kampus. Seluruh kampus sudah tahu. Sekarang Bapak adalah selebriti di Universitas Jinhua kami. Kami sudah menghapus nama dan foto Bapak dari papan pengumuman. Apa? Pameran kosong itu lebih baik Tuan Rektor berikan ke orang lain. Saya tidak butuh. Mengerti. Nak, maafkan ibu. Tidak bisa membiarkanmu melihat dunia yang indah ini dengan selamat. Kamu siapa sebenarnya? Jika kamu masih ada di dunia ini, tolong selamatkan aku dan anakmu. Siapa yang berbicara? Perutku. Suara ini terdengar akrab. Aku bukan mau jual diri. Aku cuma mau selamatkan kamu. Ada orang di toilet. Email baru saja bilang padaku.
Dia mengurung si bisu itu di toilet. Kalau sampai Bos Fu tahu, ada mahasiswa rusak citra kampus bersembunyi di sini. Donasi itu pasti batal. Toilet itu sudah lama tidak dipakai. Tidak ada orang. Itu dia. Bos Fu. Surprise! Jian King, hari ini ulang tahunmu. Jadi, kami sengaja menyiapkan hadiah spesial buat kamu. Kamu harus terima ya. Gak sopan. Nggak ngomong apa-apa langsung mau pergi. Oh iya, lupa kamu kan si bisu. Hai bisu, kami ngasih hadiah buat kamu. Kamu harusnya terima dengan senang hati. Kok malah langsung balik badan mau pergi? Ayo kita main game kecil, gini. Tunjukkan papan ini ke cowok pertama yang keluar dari gerbang sekolah. Angkat papan ini. Baru hadiahnya lengkap. Aku nggak mau. Aku mau pulang. Kalau berani nolak, ayahnya Yimei. Kan kepala sekolah di sini. Mengeluarkan kamu cuma butuh satu kalimat. Kalung mutiara ini, ibu angkat sengaja minta buat kamu. Katanya bisa bantu cari jodoh, cepat punya anak. Aku alergi sama cewek, dokter udah kasih surat diagnosa resmi. Barang ginian, aku nggak butuh. Tante juga niat baik, apapun kata dokter. Biar ibu angkat senang dong, lagian. Siapa tahu suatu hari nanti ini efektif, mending percaya aja. Cepetan pakai. Datang, datang. Yang turun ternyata Bos Fu, pendiri grup hentai. Ayo jalan. Kamu gimana sih? Jalan gak lihat-lihat? Lao Fu, cewek ini nyentuh kamu kok nggak apa-apa? Nah, ini bakal seru nih. Katanya Bos Fu nggak suka cewek. Ditambah lagi moralnya tinggi banget, plus jorofobia. Modal nekat nyamperin bisu kecil ini. Cewek jalang itu, hidupnya bakal enak banget nanti. Nggak nyangka Universitas Jinhua yang terhormat. Bisa punya cewek nggak tahu malu kayak kamu. Kamu nggak pernah dengar reputasi Lao Fu? Orang kayak dia.
Bisa sembarangan dideketin sama orang kayak kamu? Maaf, Pak, saya nggak sengaja. Saya cuma... Kamu bisu? Kamu butuh uang banget, ya? Tangjing, kasih dia uang. Apa-apaan, Laufu? Kamu kenapa nih? Cewek model gini jelas-jelas menjijikkan. Ngapain kamu peduli? Kalau butuh uang lain kali, cari dia aja. Jangan lakuin hal-hal yang ngerendahin diri sendiri. Rumahku bukan tempat penampungan. Diam. Ayo kita pergi. Ternyata di dunia ini ada juga orang baik kayak gitu. Dasar lacur. Sihir apa sih yang dipakai? Buat menggoda Bos Fu? Sampai-sampai dia berhasil beda sama orang lain. Enam bambu. Angin barat. 4 karakter. Warna bersih. Kartu apaan ini? Jelek banget. Tante, bisa kasih aku dikit uang? Aku mau periksa ke dokter. Berani-beraninya minta uang. Patut aja hari ini aku sial terus. Ternyata ada kamu, si pembawa sial. Minggir. Pergi sana. Jauh-jauh. Mati aja di sana. Ambil uang buat pergi berobat sama Bibi Liu. Udah, nggak main lagi. Pergi sana. Xiao Aking, umurmu udah 20 tahun kan? Kalau nikah, lahiranin anak laki-laki. Keluarga Lauli nggak bakal ngerugiin kamu. Bibi Liu, aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Dasar perempuan lacur. Mau kabur ya? Bibi kamu, baru aja jual kamu ke keluarga kami buat jadi menantu perempuan. Dengan harga 100.000. Aku nggak mau pergi. Anak kamu kan idiot. Dasar cewek murahan. Aku aja belum ngerendahin kamu karena kamu bisu. Kamu malah berani merendahin anakku? Ayo. Entar kalau udah, beras jadi nasi, sama anakku. Baru kelihatan kamu bakal nurut apa enggak. Ayo. Dasar jalang. Berani gigit aku? Awas aja, aku bunuh kamu. Kalian pada ngapain cuma berdiri? Cepetan kejar dia. Asisten Qin, nyetir. Naik. Laufu, cewek ini punya maksud tersembunyi. Pokoknya kalau dia naik, aku yang turun. Ya udah, turun aja. Kamu. Asisten khusus Qin, tolong bukain pintu buat Dokter Tang. Ini obat alergi yang ibu angkat suruh aku kasih. Katanya bisa ngeringanin alergi kamu.
Laufu, dulu nggak pernah tahu. Kamu bisa tega ninggalin teman cuma buat cewek. Ini baru obat alergi. Itu tadi obat perangsang. Laufu. Tunggu dulu, Laufu. Terima kasih, aku nggak haus. Kok aku jadi panas banget, ya? Sebentar, kalau kamu mau yang begitu. Suruh aja asistenmu cariin cewek buat kamu. Keluar. Tang Jing, kenapa kamu kasih obat perangsang ke Bos Fu? Sekarang udah telat, Bos Fu udah habis makan semuanya. Aku bukan cewek bayaran, mungkin ada salah paham. Bos Fu dikasih obat. Tapi dia alergi sama cewek, cuma sama kamu yang enggak. Jadi cuma kamu yang bisa nolong dia. Kalau aku nggak nolong dia, gimana? Nyawanya bisa terancam. Ini soal hidup mati. Lagian dia orang baik. Ditolongin dia lebih baik daripada dijual sama tante. Tang Jing benar kata-katanya. Ternyata kamu emang ada maunya. Aku nggak tahu kapan kamu kasih obat ke aku. Tapi aku udah nggak mau urusin lagi. Aku nggak kasih obat. Aku bukan cewek bayaran. Aku cuma mau nolong kamu. Kamu bisa bicara. Kalau emang bukan cewek bayaran. Kenapa tadi nggak nolak? Pura-pura bisu biar dikasihani, ya? Strategi yang bagus. Ini kartu nama asistenku. Mau berapa duit? Bilang aja langsung ke dia.
Ini tasbih teman kamu. Bisa tolong kembalikan ke dia? Untung besar juga udah kamu dapetin. Aku nggak kasih dia obat. Aku mau nolong dia. Bukan kamu? Terus kamu ngapain ngomong pakai isyarat tadi? Oh, mau uang? Mau uang ya? Wajar sih, orang kerjaan kamu kan emang gitu. Duit di atas segalanya. Aku belum pernah pacaran, anggap uang lebih itu tip buatmu. Sudah capek-capek ya. Tapi jangan ganggu saudaraku lagi ke depannya. Dokter Tang, tunggu dulu. Ada apa, Nona cantik? Ini barang-barang yang aku temukan di kamar. Aku nggak tahu punya siapa. Ini punyamu. Ada orang lain di kamar tadi? Nggak ada. Jangan-jangan aku salah sangka sama dia? Dia bukan tipe wanita kayak gitu. Teman-teman, tadi kita sudah selesai membahas manisnya. Gimana nih? Aku hamil. Tapi aku nggak punya uang buat gugurin anak ini. Kalau bawa anak ini, gimana aku bisa sekolah lagi? Jianqing mana? Mana si bocah kurang ajar itu? Ini ruang kelas. Kalian ini orang tua siapa? Sopan santunnya nol besar. Sopan apa lagi? Dengar ya? Jian King nggak usah sekolah lagi. Sekarang juga aku bawa dia pulang buat nikah. Itu dia si bocah kurang ajar. Minggir sana lu. Ayo, Pulang. aku nggak mau. Aku mau sekolah. Cuma sekolah yang bisa ubah nasibku. Mubah nasib apaan? Jangan main pukul gitu dong. Berkat-berkat ya. Dengar baik-baik. Mau sekolah setinggi apapun juga, nanti dapat kerjaan apaan? Pak Wang baru dapat uang ganti rugi proyek. Asal mau nikah sama dia. Langsung dapat mahar 300.000. Kok ada orang tua kayak kalian sih? Bukan masa depan anak buat duit. Bu guru, jangan ikut campur. Jian King juga pasti pengen nikah kok. Sekeras apapun dia kerja seumur hidup. Lu tentu bisa dapat 300.000. Wah, murid yang satu ini. Pandangannya jauh banget ya. Sekolah atau nggak sekolah, nasibmu ya segini-gini aja. Kalau nikah sama Pak Wang, beda cerita. Memang umurnya lebih tua dikit, tapi dia tajir. Sisa hidupmu nggak perlu khawatir makan minum lagi. Masa sih tante mau merugikan kamu? Ayo sini, pulang. Cepetan pulang. Ayo, ayo. Cepat pulang, pulang yuk jalan. Hamil? Dasar anak kurang ajar, kau hamil. Pak Wang mau bayar 300 juta cuma karena dia masih perawan. Kelihatannya polos, ternyata udah jadi ibu-ibu. Benar-benar jangan nilai orang dari luarnya saja. Siapa bapaknya? Siapa lelaki brengsek itu? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu siapa lelakinya, tapi berani tidur dengannya. Dasar pelacur tak tahu malu. Mungkin bukan tidak tahu, tapi tidak tahu yang mana satu. Wih, mainnya liar juga. Iya, kok bisa hamil? Sungguh tak tahu aib. 300 juta loh. Mau kuliah ya? Aku lihat kau bawa perut gede gimana mau kuliah. Jangan harap lagi minta uang sepeser pun dariku. Ayo kita pergi.
Bu Guru, tolong jangan keluarkan saya. Ini bukan keputusan saya. Lagi pula, sekolah belum pernah punya contoh kasus seperti ini. Begini, kau gugurin dulu anaknya. Nanti saya bantu bicara baik-baik ke pihak sekolah untukmu. Orang tua saya sudah lama meninggal. Anak ini satu-satunya yang punya hubungan darah denganku. Tidak. Anak ini tidak boleh kugugurkan. Bu, izin cuti kuliah. Semua jalan ini sudah takdir. Setelah anak ini lahir, saya akan lanjutkan kuliah. Ya, sudah kuputuskan begitu. Bos Fu. Mahasiswi ini sudah dikeluarkan dari sekolah kami. Hamil di luar nikah, bapak anaknya saja tidak diketahui. Sebaiknya Anda jangan ikut campur, nanti malah dapat masalah. Jangan-jangan karena malam itu. Bos Fu, tenang saja. Saya pasti tidak akan izinkan mahasiswi bermoral bejat dan tak tahu malu seperti ini merusak reputasi Universitas Jinhua kami. Bos Fu, bukannya hari ini kita bahas soal donasi? Pergi. Gadis ini kekurangan gizi, ditambah perutnya kena pukulan keras. Susah banget ngejaga janinnya, nanti harus dijaga baik-baik. Aku udah kasih kontak, kenapa dia nggak hubungi aku? Kusobek. Apa katamu? Aku juga nggak tahu, waktu itu kupikir. Cewek ini sama kayak cewek lain, cuma ngincar duitmu. Tapi sebagai teman baikmu, sebagai anak angkat ibumu, pasti aku yang harus seleksi. Aku nggak nyangka dia nggak ambil uang sepeser pun. Dia nggak minta duit? Dan nggak hubungi asisten Kin juga? Terus kenapa dia kasih obat bius ke aku? Itu juga aku yang kasih. Kamu yang kasih? Aku nggak tahu, waktu itu aku mau ambil obat alergi buat kamu. Siapa nyangka aku salah ambil obat perangsang. Lagi pula di mobil gelap banget, aku nggak jelas lihat. Obat perangsang itu juga dari ibu kamu yang kasih. Aku enggak kasih obat, aku bukan mau jual diri. Aku cuma mau nolongin kamu. Ternyata dia beneran cuma mau nolongin aku. Kamu baik-baik aja? Kamu datang nolongin aku? Aneh, dia jelas-jelas nggak ngomong. Kenapa aku bisa dengar suara hatinya? Jadi, dia beneran bisu? Dan aku bisa dengar apa yang dia pikirkan? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku benar-benar tidak bohong, aku bukan pelacur. Itu adalah pengalamanku yang pertama. Asistenmu bilang kamu diracuni, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Aku pikir aku akan mati. Aku butuh bantuanmu, tapi tak bisa menemukanmu. Sudahlah. Dia kan tidak mengerti bahasa isyarat. Dia hanya ayah dari anak ini. Hubungan antara aku dan dia cuma ini. Ngapain aku ngomongin ini semua? Pak, aku tidak punya uang. Kamar rawat inap ini kelihatannya mahal, aku tidak bisa bayar. Uang itu tidak perlu kamu kembalikan. Yang kamu kandung itu adalah keturunan keluarga Fu. Tenang saja, seluruh keluarga Fu tidak akan memperlakukanmu sembarangan. Lagi pula, seluruh grup hentai sedang menunggu kelahiran ahli waris kecil ini. Tang Jing, kamu ikut aku keluar.
Lao Fu, kamu panggil aku ke sini, jangan-jangan mau menghajar aku? Bagaimana kalau tunggu Nona Jian sembuh dulu baru dihajar? Kalau tidak mau dihajar, bantu aku cari beberapa orang. Bilang, Dia terus-menerus dibully di sekolah, lukanya cukup parah. Bawa orang-orang ini ke hadapanku. wah Lao Fu, sekarang mulai melindungi anak sapinya ya? Cepat pergi. Bu, kalung tasbih yang kamu cari untukku itu dari mana asalnya? Dari seorang ahli spiritual, katanya barang-barangnya sangat ampuh. Kalung ini bisa menjamin keturunan dan rezeki. Aku bayar mahal banget, loh. Jangan-jangan memang kalung itu yang bikin masalah? Kenapa? Kamu sudah nemuin calon menantu untuk ibu? Dasar anak kurang ajar. Nginep di kamar rumah sakit bagus? Kamu punya uang? Kenapa nggak kasih aja ke paman, biar paman yang nikmatin? Aku nggak punya uang. Aku sakit. Ayah anakku yang antar aku ke sini. Ayah anaknya? Si laki-laki liar itu muncul? Jian King. Si laki-laki liar itu baru muncul sekarang? Itu nggak bisa diandalkan. Orang seperti itu. Buat apa kamu ikut dia? Sekarang kamu juga udah nggak sekolah. Mendingan aborsikan aja, terus operasi perbaikan selaput darahnya. Kamu masih bisa dinikahkan kok. Seberapapun dia nggak bisa diandalkan. Tetap lebih bisa diandalkan daripada kalian. Kayaknya kamu udah lama nggak merasakan tinjuku ya? Berani-beraninya ngomong begitu sama kami. Dua keluarga pasien butuh istirahat. Istirahat apaan? Aku pamannya. Aku mau bawa dia pulang sekarang. Ayo. Kalian? Aku nggak mau pergi. Kamu bukan pamanku. Kamu cuma mau jual aku buat dapetin uang. Aku nggak punya keluarga kaya kamu. Dasar anak keras kepala. Nggak mau nurut ya? Hari ini, aku harus keluarin anak haram di perutmu ini. Pukul sampai keluar. Tembak mati kau. Pukuli habis-habisan. Berhenti. Jangan pukuli pasien seperti ini. Pergi kau. Aku bunuh kau. Gugurkan anak haram di perutnya. Bunuh dia. Bos Fu, ada masalah? Nona Jian kecelakaan. Muka keluarga kita habis dipermalukan. Dasar pelacur sialan. Pukuli. Habis-habisan. Tembak mati kau. Siapa si brengsek itu? Kau siapa berani-berani sentuh wanita aku? Kau, wanita kau? Gak apa-apa. Oh, jadi kau si buaya darat ganteng ini. Yang bikin perut keponakanku gendut. Kau berani tendang aku. Kau tahu gak? Aku ini paman si jalang kecil ini. Paman tega bunuh keponakan? Kurasa gelar, Paman, MU udah tamat. Dia itu besar karena aku yang kasih makan. Aku mau pukuli dia ya pukuli, urusan kau. Si orang luar apaan? Kalau emang dia wanita kau. Sekarang keponakanku hamil anak kau. Kau harus kasih aku mahar 300.000, 600.000. Cuma 600.000 aja kau jual dia? Dasar buaya darat, sok tajir. Emangnya kau punya 600.000? Jian King, kamu harus sadar. Kalau cowok ini beneran tajir. Udah dari dulu bawa kamu hidup enak. Bawa kamu pulang, makan enak minum enak. Masa ya bikin kamu buat kerja, sampai kurus kering gini? Tante aja liatnya kasihan. Kasihan. Muka apa kau kasihan? Aku jadi begini. Semua gara-gara kau.
Dikasih muka malah nggak mau, cepetan pergi dari sini. Siapa yang berani sentuh dia? Bos Fu, kami terlambat datang. Banyak banget bodyguard-nya. Kalau lu punya duit, ngapain bilang dari awal? 60 juta itu apa sih? Waktu Jian King umur 10 tahun, orang tuanya udah meninggal. Saya sama pamannya yang ngurusin dia dari kecil. Makan, minum, semua keluar duit kami. Paling nggak 500 juta. Kalian ambil uang asuransi orang tua saya. Terus jual rumah yang mereka tinggalin buat saya. Katanya mau biayain saya sampai kuliah. Tapi uang sekolah saya itu dari jual kardus sama kerja part-time. Kalian tak beri saya makan, tak izinkan saya masuk. Biarin saya kedinginan seharian sampai jadi bisu. Ternyata dulu hidupnya kayak gitu. Dasar cewek jalang. Ngomong panjang lebar buat apa? Tapi untungnya dia bisu, jadi terjemahannya gimana? Ya terserah kita dong yang bilang. Bos yang kaya raya ini, mungkin. Lu nggak ngerti arti bahasa isyarat. Saya terjemahin ya. Jian King bilang, kalau lu kasih kami mas kawin 500 juta, baru dia mau lahirin anak ini. Kalau nggak, anaknya bakal digugurin. Asisten khusus Qin, keluarin 2 orang ini. Apa yang mereka lakuin ke Jian King? Balikin 2 kali lipat. Lebih baik, tangan ini juga jangan dipakai lagi. Kalian enggak boleh sentuh kami. Kami ini keluarga Jian King. Bicaralah baik-baik, jangan main pukul. Jangan dipukul lagi, Jian King. Cepat minta tolong pada pamanmu. Jangan dengarkan. Jian King, kamu sudah cukup menderita selama ini. Nanti aku akan membawamu kembali ke keluarga Fu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menderita lagi. Aku tak beri kamu obat, aku cuma mau bantu. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya asistenmu. Aku percaya padamu. Kamu percaya aku? Aku bukan wanita seperti itu. Yang menempel padamu hanya demi hidup enak. Jian King. Selama itu kamu. Aku akan selalu percaya. Fu tua, ibu angkatku datang. Itu calon ibu hamil muda yang mengandung keturunan keluarga Fu kita. Keluarga kaya sangat ketat pada menantu. Apalagi, aku mengandung keturunan Fu dengan begitu sembarangan. Apakah dia akan menggugurkan anakku? Katanya kamu juga seorang yang bisu. Anak malang, masalahmu ini. Tang Jing sudah ceritakan padaku, tenang saja. Kamu sudah mengandung keturunan keluarga Fu kita. Berarti kamu sudah jadi bagian keluarga Fu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi tunduk pada siapapun. Paman dan bibimu juga tidak akan bisa mengganggumu lagi. Ibu angkat dengar kamu mengandung anak Fu tua. Sangat senang sampai mulutnya tidak bisa ditutup. Nyonya tua tidak marah padaku, malah mau membelaku. Dulu, paman dan bibimu selalu menganggapku beban, bintang sial. Pertama kali ada yang terkejut dan senang lihat aku. Terima kasih, Nenek. Sama-sama, aku malah harus berterima kasih pada master itu. Untung ada kalung tasbihnya. Kalung tasbih? Aduh, aku ninggalin kalung tasbih itu di toilet sekolah. Pasti kalung itu harganya selangit. Bu,
Kalung tasbih itu hilang gara-gara aku. Dasar anak ini, kok bisa hilang sih? Aku yang kehilangan, tapi dia malah ngakuin salah. Nggak bisa, salah siapa ya tanggung sendiri. Bukan, nenek. Aku yang kehilangan kalung tasbihnya. Hilang ya sudah. Kalung tasbih itulah yang membawamu ke keluarga Fu. Fungsinya sudah selesai. Kamulah harta berharga keluarga Fu. Tapi kalung tasbih itu pasti mahal banget, kan? Nggak mahal, cuma ratusan ribu. Keluarga Fu emang tajir banget. Barang bernilai miliaran bilangnya cuma ratusan ribu. Beneran? Kau baru ketemu menantuku sekarang, sebagai hukumannya. Mulai hari ini, kau harus nurutin semua permintaan Jian King. Cuci baju, cuci rok, semua kau yang urus. Termasuk urusan-urusan kecil di sekitar Jian King. Juga kau yang kerjain. Siap. Gila, Bos Fu kapan pernah ngelakuin hal kayak gini? Tapi dia malah setuju aja. Jian King udah susah-susah hamil. Mulai hari ini, kau cuma perlu jadi calon ibu yang bahagia aja. Baiklah, jaga Jian King baik-baik ya. Aku duluan pulang. Selamat datang, Nyonya. Jian King. Pelayan dan ahli gizi terbaik khusus untukmu. Ternyata rasanya begini ya, hamil dengan anak keluarga Fu. Semua kasih sayang dan perhatian dikasih buat si permata emas ini. Tapi, hidup kayak gini bisa bertahan berapa lama lagi, ya? Jian King. Setelah anaknya lahir, kamu tetap harus balik ke kehidupan yang dulu. Kok dia bisa mikir kayak gitu? Apa karena dari kecil dia nggak pernah dianggap? Bu, semuanya tentang anaknya. Kalau tentang Jian King sendiri, udah tahu dong. Jian King, ikut aku. Pergi sana. Ayo, duduk. Ini mau roti ya? Sudah aku suruh pindah atas namamu. Kamu hamil, biar Han Sheng yang urus mal baru ini. Semua keuntungannya akan masuk ke kartu ini. Mau dipakai buat apa aja, silahkan. Ini buatmu, karena kamu baru pulang dari rumah sakit. Coba lihat, suka nggak? Loh, kok malah nangis? Aku kira seumur hidup aku akan terus diremehin. Nggak nyangka, suatu hari ada yang benar-benar peduli sama aku. Bu, dia lagi berterima kasih sama ibu. Nggak usah berterima kasih. Kamu menantu keluarga Fu, sama berharganya dengan Han Sheng. Bu, dia lagi berterima kasih sama ibu. Nggak usah terima kasih. Kamu menantu keluarga Fu. Ibu sayang sama kamu. Sama sayangnya kayak Han Sheng. Nenek, ini obat luka yang dikirim Tuan Tang untuk ibu. Oleskan sekali sehari, tepat waktu di bagian yang terluka. Soal mengoleskan obat ini, mulai sekarang kamu yang bertanggung jawab. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Masa sih?
Luka-lukamu ada di punggung, tidak nyaman kalau mengoles sendiri. Biarkan Han Sheng yang membantumu. Ini kurang pantas. Apa yang kurang pantas? Dia suamimu. Membantu istrinya mengoles obat, itu sudah kewajiban suami, bukan? Benar kan, Han Sheng? Benar. Kalau aku tidak membantumu, pasti akan dimarahi habis-habisan oleh ibu. Lebih baik aku sendiri saja. Benar-benar tidak usah merepotkanmu. Kita suami istri. Akan ada banyak hal lain yang harus kita lakukan bersama nanti. Soal begini saja malu? Bagaimana aku bisa merawatmu dengan baik? Bisa minta tolong pembantu wanita di rumah untuk membantuku. Ibu sengaja memberi libur sehari pada semua pembantu di rumah. Supaya kamu bisa beradaptasi dulu. Hanya aku yang bisa bantu. Jantungku berdebar kencang sekali, rasanya mau copot keluar. Semakin gugup, semakin kacau. Jian King. Jangan gugup. Kita suami istri. Kamu istirahat yang baik, aku akan keluar sebentar. Benarkah aku istrinya? Apa dia benar-benar mau menikahi aku yang tak punya apa-apa? Orang yang mengganggu kakak ipar sudah ketemu. Jian King, beberapa hari lagi, Han Sheng akan mengadakan pesta. Sudah kupilihkan gaun, pilih satu untuk acara itu. Pesta? Aku juga harus pergi? Tapi aku cuma orang bisu, belum pernah lihat dunia luar. Pergi hanya akan mempermalukan keluarga Fu. Lebih baik aku jangan pergi saja. Nenek, aku nggak ngerti urusan bisnis. Pesta bos Fu pasti penting banget. Lebih baik aku nggak usah ikut. Acara mana yang lebih penting dari kamu? Kamu nyonya rumah. Kalau kamu nggak pergi, siapa lagi yang harus pergi? Lihat, mana yang kamu suka? Yang ini memang elegan dan cantik, tapi kok aku rasa yang merah itu lebih cocok buat kamu. Kulit Jian King kan putih. Pakai gaun merah lebih bikin kulitmu bersinar. Gaun ini cantik banget. Tapi di acara sebesar itu, aku cuma orang bisu kecil, lebih baik nggak menarik perhatian. Terlalu mencolok. Keluarga Fu memang selalu mencolok dalam segala hal. Ini yang dipilih.
Wah, dekorasi hotel ini mewah banget ya. Kalau bukan karena Yimei yang bawa aku ke sini, mungkin seumur hidup aku nggak akan pernah masuk ke tempat kayak gini. Kampungan banget. Hotel ini milik grup Fu. Bos Fu belum pernah ngundang cewek manapun, tapi kali ini, dia sendiri yang ngundang Yimei kita. Pasti dia tertarik sama Yimei kita. Dan lagi, cuma ada 2 undangan untuk pesta ini. Yimei, dia pasti bakal jadi nyonya bos di masa depan. Yimei, kalau nanti kamu jadi nyonya bos, jangan lupa bantu-bantu kami ya. Santai aja, kalian udah lama ikut aku. Mana mungkin aku lupa sama kalian. Nanti kalau aku udah jadi nyonya bos, selama aku masih bisa makan, kalian juga bakal kebagian rezeki. Yimei. Jianqing si miskin itu. Ngapain dia datang ke pesta ini? Oh, pantas aja. Dia berhenti dari kerjaan kampus. Ternyata udah nemu bapaknya anak di perut buat hidup enak. Berdiri. Jianqing, ya? Baru beberapa hari nggak ketemu, udah sok jago ya? Lihat mantan teman sekelas. Sama sekali nggak mau nyapa. Mana berani dia nyapa? Mahasiswi sok-sokan nempel sama. Sugar daddy tua yang bisa jadi bapaknya sendiri, kalau sampai ketahuan. Bisa-bisa diketawain seisi kota. Gue yakin cowoknya itu udah nikah punya anak. Gimana rasanya jadi pelakor, enak enggak? Modal dikit kecantikan doang udah mau cari yang kaya-kaya. Kata orang, laki-laki tua itu lemah diranjang. Harus minum obat baru bisa beraksi. Pasti kamu menderita banget ya? Berani-beraninya kamu mukul gue. Pikir dengan dapat sugar daddy tua, lantas bisa masuk ke lingkaran orang kaya, ya? Dengar ya, orang miskin tak akan bisa angkat kepala selamanya. Si bisu, mati aja lu. Yimei diundang langsung sama Bos Fu, tau. Bos Fu kan gak pernah deket-deket sama cewek, tapi kali ini, dia sendiri yang ngundang Yimei. Artinya, nanti Yimei bakal jadi nyonya bos grup. Dan lu, gak ada apa-apanya dibandingin kelingkingnya Yimei. Kampungan. Lu tahu gak siapa itu bosku? Dia itu putra mahkota kota ini. Kalau berani ganggu ceweknya, nyawa lu 10 pun gak bakal cukup bayarnya. Gak. Aku gak. Aku bukan. Jangan ngomong gitu. Yimei, tadi dia sakitin tanganmu ya? Ayo kita ajarin dia baik-baik. Selingkuhan ya tetap selingkuhan, gak bakal naik kelas. Hari ini gue bakal beresin masalah. Gue aborsiin janin di perut lo. Tapi dia punya backingan. Pengecut. Kalau ada apa-apa, kan ada gue. Berani melawan? Nih, gue pecahin muka lo. Berani-beraninya bikin onar di tempat Bos Fu. Lu pada cari mati ya? Berani-beraninya nendang gue. Lu tahu gue siapa? Siapapun lu, minggir. Security. Security mana? Diam aja makan gaji buta. Usir mereka bertiga. Tuan Tang, mereka tamu kehormatan yang diundang langsung Bos Fu. Ini, kan, diundang langsung sama Bos Fu kalian. Putri kepala sekolah, calon nyonya bos grup masa depan. Buta mata lo ya? Nanti gue laporin ke Bos Fu, tunggu aja hukumannya. Oh, ternyata kalian bertiga. Bagus. Sekarang gue mau lihat kalian main drama yang bagus. Lihat juga si calon nyonya bos ini, bakal pamer kehebatan apa. Tunggu aja. Ayo kita pergi.
kamu baik-baik saja? Aku janji sama Lao Fu buat jagain kamu, tapi aku tetap datang terlambat. Makasih ya. Aku gak apa-apa. Kalau kamu ada urusan, silakan duluan. Sendirian juga bisa kok. Oke Kak. Kalau ada apa-apa, kabarin aja lewat chat. Kalau gitu, aku duluan ya. Katanya sih, kali ini, bosmu ngadain pesta ini khusus buat orang yang sangat penting. Pesta yang diadakan. Jangan-jangan, buat umumin calon istri bos di masa depan? Andai saja itu aku, ya ampun. Sadarlah, siapa yang gak tahu bos Fu itu anak emas langit? Bertahun-tahun gak ada kabar burung soal dia sama sekali. Kayaknya udah waktunya buat nikah kali ya. Mau milih istri dari sekian banyak putri orang kaya. Aku harus tampil sebaik-baiknya nih. Meski gak terpilih, bisa dilihat sekilas sama bos Fu aja udah untung banget. Yimei, kamu beruntung banget ya, bisa dilirik sama bos Fu. Bahkan diundang langsung buat dateng ke pestanya. Apa? Diundang langsung? Kapan sih bos Fu pernah ngundang cewek? Berarti status Yimei kita adalah calon istri bos di masa depan, dong? Loh, kok ada ibu-ibu hamil gede datang? Istri siapa nih? Istri apaan sih? Paling-paling cuma selingkuhan. Mahasiswi hamil duluan, buntingan pria tua beristri. Di kampus kita, namanya udah bejat. Oh, selingkuhan. Pantas aja masih muda udah buncit gitu. Kayaknya mau maksa gusur istri sah, ya? Nggak tahu deh orang kayak gini bisa masuk pesta gimana caranya. Nggak dicek dulu latar belakang tamunya. Apa? Wah, cewek ini, keluarganya miskin banget sampai nggak bisa makan. Bisunya lagi. Kalau nggak naik ranjang sama lelaki tua, seumur hidupnya, nggak bakalan bisa masuk lingkaran atas kayak gini. Oh, ternyata dia cacat ya? Nggak tahu deh lelaki tua di belakangnya itu gimana teganya. Jangan-jangan dia pakai jurus rayuan setannya. Bos Fu datang. Bos Fu, saya putri keluarga Shen. Bapak saya pemilik Mall Boda. Bos Fu, saya putri keluarga Chen. Bapak saya CEO Saint Energy, ada kerjasama dengan Anda. Saya putri Fengke Real Estate, Bos Fu. Yimei, Bos Fu nunggu di atas sana. Cepetan ke sana. Bos Fu. Maaf, Nona Yo. Bos Fu alergi sama cewek. Kami juga demi keamanan Bos Fu. Nggak semua cewek bisa deketin dia. Asisten Kin, karpet ini harganya berapa? Karpet ini didapat dari lelang di Amerika. Dibuat langsung oleh desainer master dari Italia. Harganya $4 juta AS. Angka 4 nggak bagus. Kasih diskon 20% buat Nona Yo.
Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Nggak punya uang, tanda tangan surat utang dulu, bisa dicicil. Sok-sokan dikira dapat perhatian dari Bos Fu. Menurutku sih, dia pengen naik kelas tapi udah gila. Bos Fu nggak ada niat sama dia. Sok bilang bakalan jadi istri CEO masa depan. Lucu banget. Bos Fu, terus maksudnya kamu undang aku ke sini buat apa? Katanya, Bos Fu paling benci orang di sekitarnya pakai baju merah. Cewek ini celaka. Masuk ke lingkaran yang bukan tempatnya. Siapa ya pacar di belakangnya? Mungkin pacarnya juga bakal kena imbas. Ternyata Fu Hansheng nggak suka warna merah. Aku nggak sengaja langgar pantangannya. Kalau gitu, apa dia bakal perlakukan aku kayak dia perlakukan Yo Yimei? Apa aku juga bakal dihancurkan? Ini dia langgar pantangan Bos Fu. Belum lagi dia pecahkan koleksi kesayangan Bos Fu. Dengar-dengar, vas keberuntungan harganya 30 miliar. Keluarganya miskin. Mungkin kerja sampai umur 130 tahun pun nggak bakal bisa bayar. Bos Fu, cewek ini juga yang pecahkan vas kamu. Harusnya dia juga wajib ganti rugi, kan? Maaf, aku nggak sengaja. Sini. Bukannya aku suruh Tanjing jagain kamu? Kok malah luka? Katanya asisten Kin, Bos Fu nggak dekat sama cewek. Ini pegang-pegang pipinya maksudnya apa? Dia yang lakukan. Asisten khusus Kin. Bersihkan. Apaan sih? Mereka hubungan apa? Ini situasi apa? Bos Fu. Maksud kamu apa? Istriku pecahkan vas di rumahku sendiri. Ada masalah? Seluruh grup Fu punya dia. Bahkan kalau istriku mau bakar villa ini sekalipun, terserah dia. Apa? Istri? Dia ternyata istri Bos Fu? Berarti bayi di perutnya adalah keturunan keluarga Fu, ya? Kau tanya padaku. Untuk apa kau dipanggil ke sini? Tentu saja untuk memberimu pelajaran. Tiap tamparan yang kau berikan pada istriku tadi, sudah kubalas. Tapi kedua tanganmu yang berani memukul ini, harus dihancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia istri Anda? Dia kan cuma si bisu. Berani-beraninya mengganggu nyonya kami. Cari mati. Jangan takut. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Bawa dia pergi. Copot jabatan ayahnya sebagai rektor. Selidiki semua jaringan keluarga mereka. Beri mereka larangan total di seluruh kota. Sedangkan dia, kedua kakinya ini, hancurkan juga. Lalu usir dari kota Jiangcheng. Siap. Bawa pergi. Tidak. Perhatian semua. Ini adalah istri saya. Siapapun yang bertemu dengannya, perlakukan seperti bertemu denganku. Siapa lagi yang berani mengganggu?
Akibatnya, akan sama seperti dia. Sudah jelas? Jelas? Dia ternyata mengumumkan di depan umum bahwa aku istrinya. Rupanya beginilah rasanya dicintai. Si imut Yo Imei. Hampir aja bunuh kita, padahal dulu kita baik banget sama dia. Mikir Bos Fu beneran suka sama dia. Gimana sekarang? Kalau Jianqing lapor ke bosku, kita juga pernah ngerjain dia, kita mati dong. Bapak gue tahu gue mau datang ke pesta bos Fu, sama nyuruh gue buat jalin hubungan baik. Gue nggak mau nasibnya kayak Yo Yimei. Takut apa? Jianqing kan bisu. Bos Fu nggak ngerti bahasa isyarat, HP-nya juga rusak. Dia mau ngadu pakai apa? Bos Fu, kami teman sekelas Jianqing. Hubungan kami dekat banget. Oh ya? Iya dong. Kami sehari-hari akrab banget. Aku sering nolongin dia. Nolongin? Kalian numpahin air ke lantai kamar mandi ke badan gue. Itu namanya nolongin gue? Kalian numpahin tinta merah ke celana gue. Itu nolongin gue? Kalian olesin lem di mulut gue, di rambut gue. Itu nolongin gue? Ternyata sebelum kenal aku, dia ngalamin perundungan yang kejam begini. Jianqing, kamu. Nggak usah terima kasih gitu, itu kewajiban kami kok. Karena kalian sudah begitu baik pada istriku, aku juga akan kasih kalian sesuatu. Makasih Bos Fu. Bos Fu, keluarga kami bisnis iklan. Udah lama pengen kerja sama-sama bos. Keluarga kami di industri furnitur. Juga berharap bisa kerja sama-sama Bos Fu. Karena kalian sangat berharap, aku akan penuhi harapan kalian. Asisten Qin, periksa tuntas arus kas perusahaan mereka. Selidiki semua latar belakang perusahaan mereka. Kalau ada pelanggaran hukum, hajar habis. Seret ke kantor polisi. Sedangkan untuk mereka, dikeluarkan dari sekolah, usir dari kota Jiang. Bos Fu, maksudnya apa ini? Aku pikir aku nggak tahu apa yang kalian lakukan pada istriku. Walaupun istriku nggak bisa bicara. Tapi kalian nggak bisa seenaknya memfitnah. Berani-beraninya ganggu orangku. Ini akibatnya. Bawa mereka keluar. Bos Fu, aku? Ternyata pesta ini sengaja diadakan buat aku. Buat ngasih aku pengakuan. Sekalian ngehajar semua yang ngebully aku. Fu Hansheng. Semakin baik kamu ke aku, semakin aku tergantung sama kamu. Aku sama kamu kan emang gak satu dunia. Gimana ya? Jianqing. Kamu itu istriku. Aku cuma punya kamu seumur hidup. Jadi, santai aja, andelin aku. Lagi hamil kok masih pakai sepatu hak tinggi? Kan ini pestamu. Aku takut kalau pakaian terlalu santai, malah bikin kamu malu. Lagi pula haknya nggak tinggi-tinggi amat kok. Jianqing, kamu itu istriku. Pakai apapun kamu, statusmu nggak bakal berubah. Nanti, aku akan selalu ada di sampingmu.
Aku udah dengar soal kejadian di pesta tadi. Bagus, nak. Memang anakku mirip banget sama ayahmu dulu. Ini nggak cuma kerjaanku sendiri. Kertas tempel jendela ini, sama selimut sutra emas ini. Semuanya Han Sheng yang milih sendiri. Ini, ternyata selera Fu Hansheng? Betapa meriahnya. Jian Qing, karena sudah bilang ke orang luar bahwa kau adalah menantu keluarga Fu soal menikah resmi. Sebaiknya kita urus sekarang, kan? Bu, jangan buru-buru dong. Iya, kita lihat dulu apa kata Jian Qing. Jian Qing, karena sudah bilang ke orang luar, kau menantu keluarga Fu soal menikah resmi. Sebaiknya kita urus sekarang, dong? Bu, jangan buru-buru dong. Iya, kita lihat dulu apa kata Jian Qing. Nenek dan Fu Hansheng begitu baik padaku. Menikah dengannya. Mungkin pilihan yang paling tepat. Setuju. Kalau gitu aku cari hari baik, kalian berdua urus pernikahan. Malam ini, aku benar-benar harus tidur. Satu ranjang dengan Fu Hansheng? Rasanya aneh sekali. Waktu itu gelap, aku nggak lihat jelas. Ternyata badan Fu Hansheng sekeren ini. Nggak bisa. Aku masih hamil, dokter bilang khusus. Nggak boleh, itu. Gimana ya caranya nolak? Mikir apa sih? Kamu hamil, butuh tidur nyenyak. Aku tidur di sofa. Aduh, malu banget. Rupanya aku salah sangka sama Fu Hansheng. Nyonya Fu, aku bukan tipe pria yang egois. Nggak peduli nyawa istri, cuma mikir dengan kemaluan. Hal kayak gitu nggak bakal kulakukan. Nanti setelah melahirkan dan sembuh total, kita bisa lanjut pelan-pelan. Kok rasanya dia tahu banget apa yang aku pikirkan? Kartu keluarga masih di tangan paman dan bibinya. Kalau mau nikah, harus cari cara buat ambil kembali. Gak nyangka Jian Qing ternyata orang kaya gitu. Dia sendiri yang nikah sama orang kaya, tapi malah cuek sama pamannya. Katanya pamannya malah dipukuli gara-gara dia. Tergeletak di depan rumah sakit, gak ada duit. Kasian keluarganya, dibesarin malah kayak anjing. Bukan begitu. Kok bisa begini? Aduh, ayo semua pada lihat. Keponakan durhaka, Jian Qing. Demi nikah sama orang tajir, dia tega mukul pamannya sendiri. Semua itu bohong belaka. Jian Qing, akhirnya kamu hubungi kami juga. Atas dasar apa kalian menyebar fitnah sembarangan? Siapa suruh kamu blokir aku dan pamannya? Sekarang kamu udah tajir. Kami masih miskin. Langsung aja, 5 juta. Aku gak bakal kasih kalian uang. Bertahun-tahun makan minum gratis, gak bayar apa. Sekarang kamu kaya, langsung lupa sama keluarga miskin. Dengar ya, kalau hari ini kamu gak kasih duit, aku bakal nempel terus sama kamu. Emak-emak punya banyak waktu. Aduh, ayo semua pada lihat. Aduh,
keponakan durhaka Jian King. Aduh, ayo pada dateng. Keponakan durhaka Jian King. Kami berdua udah berkorban buat dia, tapi siapa sangka. Demi nikah sama orang tajir, dia tega mukul pamannya. Aduh, Cepetan dateng, ada yang lihatin. Dia itu, jalah keponakan perempuan durhaka itu. Biaya pengobatan, dia nggak mau bayar sepeser pun. Kami tak punya uang berobat, terpaksa begini. Tolong, teman-teman, hakimi kami yang benar. Sebenarnya, kalian yang mau jual aku buat dapat duit. Kok bisa sih kamu ngomong seenaknya di sini? Kasih duit. Kalau hari ini kamu nggak kasih duit, aku bakal ngerampok di sini. Aduh, kasihan deh. Kasihan banget. benar-benar anak durhaka. Udah nikah sama orang kaya. Masih nggak rela sama saudara miskin, malah sampai mukuli orang. Jangan dekat-dekat. Kamu nggak apa-apa? Lari cepat juga. Tadi aku kira beneran sakit. Aduh, kami juga nggak ada jalan lain. Kalian semua udah lihat kan? Mereka berdua udah nyiksa kami sampai begini. Udah gini masih nggak rela. Orang-orangnya dia tuh yang mukuli aku sampai sakit sekujur badan. Kami nggak ada duit berobat, makanya terpaksa begini. Tolong teman-teman, hakimi kami yang benar. Kalian ngomong asal-asalan apa sih? Sebenarnya, kamu yang mau bunuh anakku. Terus mau jual aku ke pria tua. Aduh, Jian King, udah kayak gini masih juga. Kamu nyalahin kami, karena kami ngehalangin jalanmu jadi nyonya kaya. Tapi sebego-begonya kamu matre, nggak boleh sampai nyuruh orang mukuli pamanmu sendiri. Keponakan perempuan, kok tega sih kamu lakuin hal kayak gini? Iya, susah payah kami besarin dia. Sekarang udah nikah sama orang kaya malah berkhianat. Bener-bener anak durhaka. Aku tidak. Jangan dengarkan dia. Dia ngomong apa sih? Kita juga nggak ngerti. Iya. Dia bilang, Kau ingin menggugurkan kandungannya. Bahkan ingin menjodohkannya dengan pria tua. Bagaimana Fu Hanxiang bisa mengerti arti bahasa isyaratku? Terus saja gunakan bahasa isyaratmu. Aku yang akan menerjemahkan untukmu. Saat dia berusia 10 tahun, kalian menilep uang asuransi orang tuanya. Berjanji akan membesarkannya, tapi kenyataannya, kalian paksa dia kerja cari uang. Usianya 12 tahun, rusak baju lalu diusir. Sampai akhirnya dia jadi bisu. Saat 15 tahun, untuk bayar utang. Kalian mencuri uang sekolah yang dia kumpulkan sendiri, bahkan ingin memasukkan dia ke panti pijat untuk kerja. Saat 18 tahun, kalian diam-diam mengubah pilihan jurusan kuliahnya. Bahkan, ingin menjualnya ke orang idiot untuk dapat uang mas kawin. Bertahun-tahun dia menderita. menilep uang asuransi orang tua orang. Lalu memanfaatkan gadis ini seperti sapi perah. Benar-benar tidak punya hati nurani. Awas kau, dasar jalang. Kau mau apa? Banyak orang lihat, jangan-jangan kau berani memukulku? Kau bilang istriku sengaja suruh orang pukulmu cuma buat masuk keluarga kaya? Ternyata, pukulannya masih kurang keras ya? Bos Fu, perintah selanjutnya? Asisten khusus Qin. Siap.
Ini anggap saja uang pengobatanmu. Uang? Hahaha. Banyak banget uangnya. Sekarang aku bisa lunasin semua utang. Ah, kalau dari dulu kau begini, ngapain ribut-ribut? Mana kartu keluarganya? Mau kawin butuh kakak. Harga pas, 5 juta. 5 juta. Kau gila. Ini semua untuk kami? Uang sudah saya berikan. Untuk yang ini, Satu tamparan, 1 juta. Berapa tamparan, segitu uangnya. Jangan pukul lagi. ayo, kita tunggu di mobil. Jian King. Jian King, tolong minta ampunin. Kalau dipukul terus, pamanmu bisa tewas. Oh, kalian juga bisa takut? Luka segini aja udah nggak tahan? Dulu kalian memperlakukanku bagaimana? Ini salah bibiku. Bibi benar-benar sadar salah. Ingat, orang tuamu meninggal sejak kau kecil. Kami yang membesarkanmu dengan susah payah. Tolong minta ampunin. Dia kan adik kandung ibumu. Pamanmu sendiri. Hidupku yang dulu. Sudah berapa kali kalian menindasku dengan kata-kata seperti ini? Lagi-lagi pakai cara ini. Nggak ada habisnya, ya? Bos Fu. Kami menemukannya di rumah pasangan Tian Dejun. Buku keluarga Nyonya, dan juga ini. Jian Zemin. Bukankah dia orang yang mendonorkan jantungnya untukku? Ini ayah? Tidak mungkin. Ayah meninggal karena gagal jantung. Kok bisa donorkan jantung? Jian King. Ayah mertua. Karena apa beliau meninggal? Karena gagal jantung. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Bos Fu, ini kontrak asuransi penyakit orang tua Nyonya. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan pukul. Cepat katakan. Ini semua gara-gara si perempuan sialan ini. Dia yang bilang kalau orang tua Jian King mati. Kita bisa dapat uang. Dasar brengsek. Nyalahin aku lagi. Kalau bukan karena lu judi, utang numpuk kayak gunung. Gue bisa mikirin cara kayak gini? Memangnya caranya gimana? 10 tahun lalu, suamiku punya utang sebesar 1 juta yuan. Para debt collector itu datang ke rumah menagih. Aku kasih kamu waktu 1 bulan lagi. Kalau belum lunas, kaki kamu bakal kami potong. Ngerti? NG ngerti. Kita pergi. Gimana ini? Gimana dong? Dasar perempuan brengsek. Cepat cari akal. Apa kamu mau mereka beneran memotong kakiku? Ada ide?
Hahaha, hati-hati di jalan. Aku ingat, orang tua Jian King dulu beli asuransi penyakit kritis. Jadi kami kong kali kong dengan seorang dokter di rumah sakit. Dokter, gimana menurut Anda? Asal Anda mau buatkan surat keterangan palsu ini, setelah berhasil, kami kasih Anda 500.000 yuan. 600.000. Setelah berhasil, aku gak perlu uang kalian. Tapi aku mau jantung orang ini. Anak tunggal Fu gagal jantung, nyawanya di ujung tanduk. Selama ini gak ketemu-ketemu donor jantung yang cocok. Tapi orang ini kebetulan cocok. Kalau bisa sembuhkan dia, Nyonya Fu pasti angkat aku jadi direktur rumah sakit. Ini kan sekaligus 2 keuntungan? Kalau gitu, setuju ya? Hahaha, bagus banget. Ayah, biar uang asuransi itu jatuh ke tangan kami. Kami taruh racun mematikan di air minumnya. Zemin, kok kamu perginya mendadak banget sih? Kakak, jangan nangis terus, minum air. Ibu, ayah sudah pergi. Kamu satu-satunya yang aku punya sekarang. Kak, Ibu, kenapa kamu? Jangan nakut-nakutin aku. kamu harus tetap membesarkan Jian King, Kak. Kakak bangun. Kakak. Kakak. Sialan, hidupmu memang sial, Kak. Kita alihin kematian ibunya Jian King dengan alasan depresi berat dan meninggal dunia. Agar urusan racun ini bisa kita tutupi. Nggak heran dulu kalian nggak mau otopsi. Cuma buru-buru dikremasi. Ternyata semua ini adalah ulah kalian. Jian King, kamu ngapain? Jian King, bicara baik-baik dong. Jian King, separuh hidupmu sudah cukup menderita. Aku tak mau kamu hidup dalam ketakutan jadi pembunuh. Bos Fu, dokter itu sudah saya suruh tangkap. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka sudah membunuh dan menipu untuk dapat uang asuransi. Polisi pasti akan urus mereka. Percaya aku, ya? Jian King. Jian King, pacarmu itu orang berkuasa. Suruh dia selamatkan aku. Aku nggak mau ditembak mati. Dulu aku salah sama orang tuamu, salah sama kamu. Aku mohon. Di kehidupan selanjutnya, aku akan jadi budakmu, melayanimu. Minta aku selamatkan kamu? Aku lebih pengen bunuh kalian berdua. Asisten khusus King, kamu yang urus ini. Siap, bos. Janinnya baik-baik saja, yang bermasalah itu kondisi emosi istri bos. Terlalu terpengaruh. Kedepannya, jangan ada lagi kejadian yang mengganggu dia. Pantasan kamu cuma nggak alergi sama istri bos, ternyata. Jantung yang ada di tubuhmu itu punya bapaknya. Ini benar-benar keajaiban medis. Pasti paman dan bibi yang di surga sedang melindungi anak mereka. Jian King. Makanya aku bisa dengar apa yang dia pikirkan di hati.
Yan Dejun dan Qin Guifang sudah dibawa polisi. Selanjutnya, aku akan merawatmu menggantikan ayah dan ibumu. Ini rumah yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Dulu diambil Tian Dejun mereka buat ditukar uang. Sekarang aku beli kembali atas namamu. Sama-sama. Oke, dekatkan lagi. Di bahu pengantin pria. Suamiku adalah Fu Hansheng. Ini hal yang tak pernah kubayangkan dalam 20 tahun hidupku. Aku kira hidupku akan selamanya diikat oleh paman dan bibiku. Tapi Fu Hansheng muncul. Bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesarku. Bertemu denganmu juga keberuntunganku. Makasih ya udah selalu bantuin aku. Cuma bila makasih aja nggak cukup, Bu Fu. Terus lu mau apa? Tergantung lu mau kasih apa ke aku. Gimana kalau aku masakin lu makan? Gak usah juga. Jian King, kapan sih lu baru ngerti? Pria itu pengin apa? Masakanku enak loh. Dulu-dulu kan aku yang masak. Udah bertahun-tahun. Kalau Jian King mau nikah sama aku, tanganmu ini gak perlu lagi layanin siapa-siapa. Lu cuma perlu tenang-tenang aja jadi istri bos. Fu Hansheng, lu sebenarnya mau aku ngapain sih? Cium aku. Cium? Kayaknya malam itu aku belum berhasil ngajarin lu. Masa cium aja nggak bisa? Fu Hansheng, lu lagi merendahin aku ya? Lu mau ngapain? Malam itu kan lu yang gini ke aku. Aku kira lu suka. Terus, Gimana? Lu nggak suka? pria sama wanita itu beda. Selain struktur tubuh, wanita bisa hamil. Masih ada beda apa lagi? Semuanya beda. Nanti, aku akan perlahan-lahan mengajarkanmu.
Fu Hansheng sedang melamar aku? Kamu belinya kapan? Sejak pertama kali aku melihatmu. Aku sudah memutuskan untuk membeli cincin ini. Jian King. Aku ingin memberikan semua yang terbaik untukmu. Jadi, kamu mau? Lihat ini, untuk melindungi menantumu supaya selamat. Yang ini untuk melindungi cucumu yang belum lahir supaya selamat. Yang ini, untuk melancarkan proses persalinan. Dan yang ini lagi. Aduh, Ibu. Ibu sudah beli begitu banyak barang dari toko saya. Toko saya benar-benar sudah habis dijarah Ibu. Master, tasbih yang saya minta dari Master dulu, baru pakai hari itu juga. Langsung dapat menantu dan cucu, sangat manjur. Tapi uang banyak juga jangan dihambur-hamburkan gini. Ini MH kecil. Master, tolong hitung lagi untuk saya. Kapan menantu saya melahirkan? Baiklah. Sekarang. Apa? Jian King mau melahirkan? Siapkan mobil, ke rumah sakit. Syukurlah, akhirnya pergi juga. Kalian mau apa? Ah, tenang saja Bu, dokter yang saya cari untuk kakak ipar. Itu yang terbaik, Ibu 100% percaya saja. Tinggal tenang-tenang nunggu cucu kesayangan Ibu lahir. Selamat, ibu dan bayinya baik-baik saja. Anak perempuan. Bagaimana dengan ibunya? Jian King. Gimana rasanya? Aku ingin lihat anakku. Kamu bisa bicara. Bu, dia bisa bicara. Aku bisa bicara. Kenapa? Kenapa aku bisa bicara? Sudah kuhitung. Pertanda baik. Bintang keberuntungan lahir. Ini firasat yang sangat bagus. Nyonya bisa bicara lagi. Itu semua berkat si bintang keberuntungan ini. Wah, bagus banget. Aku mau sembahyang dan bersyukur. Aku mau puasa makan daging 3 tahun. Sudah Bu. Sekarang yang penting urus anaknya. Kakak ipar pasti nggak bisa ngurus. Tanggung jawabnya. Serahkan ke Hansheng. Jian King, kamu istirahat aja yang bener buat pulih. Aku udah pesan bahan-bahan buat nutrisi kamu. Dikirim khusus dari luar negeri. Soal ngurus anak. Nanti Hansheng yang tanggung. Lao Fu, bukannya kamu paling benci sama anak kecil? Nggak kayak Lao Fu yang aku kenal. Nyonya tua, Fu Hansheng masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Urus anak, biar aku aja. Masa sih kerjaan sebanyak itu? Uang di rumah aja nggak habis-habis, dia masih mau cari berapa lagi? Lagi pula, kan ada banyak pembantu di rumah. Masa nggak ada yang jagain anak? Nggak perlu kamu.
Wah, pengen banget lihat Lao Fu gimana ngurus bayi. Diam lu. Jian King, akhir-akhir ini kamu sudah capek-capek ya? Aku siapkan hadiah untukmu. Kalung ini, aku pernah lihat di lelang bulan lalu. Waktu itu dibeli sama pembeli misterius. Awalnya kukira orang kaya mana, ternyata ibu angkat. Oh, kalau gitu nggak heran. Ibu, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Masih panggil ibu? Mama, Nah, gitu dong. Kalung ini nggak mahal-mahal amat kok, buat menantu perempuanku. Ini sih nggak ada apa-apanya. sebenarnya, setelah melahirkan, aku jarang banget ngurusin anak. Semuanya Fu Hansheng yang repot ngurusin. Aku jadi sungkan banget nerima hadiah ini. Dia tuh lumayan, udah bisa gantiin Popo. Nyuci botol, tepuk punggung. Aku siapin hadiah. Ibu angkat, kamu siapin apa buat Lao Fu? Buka aja lihat. "100 prinsip mencintai istri, cara menjadi ayah yang baik." Wah, pilihan bukunya bagus banget, Bu. Lao Fu. Sebagai suami dan ayah, masih harus banyak belajar. Anak udah lahir 3 bulan. Apa aku harusnya udah nunaikin kewajiban sebagai istri? Akhir-akhir ini, Fu Hansheng pasti nahan-nahan banget ya. Mikirin apa? Masih belum tidur? Fu Hansheng mau naik ke kasur. Tidur bareng? Nyonya Fu, kau sedang mengundangku? Gak ada. Cuma, kita kan udah suami istri. Jadi aku punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Misalnya, Kamu, jangan bercanda ah. walaupun udah lewat 3 bulan, tapi aku ini laki-laki. Bukan binatang. Santai aja, pelan-pelan. Terus ngapain kamu naik ke kasur? Istriku sendiri ya udah ngundang. Masa aku lewatin kesempatan ini? Kamu, Aku cuma peluk, gak akan ganggu. beneran? Fu Hansheng. Aku udah pulih hampir sepenuhnya. Aku pengen. Kamu pengen lanjutin kuliahmu? Kok kamu tahu? Kamu istriku, mana ada hal tentangmu yang gak aku tahu. Tenang aja, urusan pendaftaran kuliah udah aku atur. Besok langsung masuk. Cepet banget. Kok kamu bangun pagi-pagi banget sih? Setiap hari kamu bangun jam segini? Ya enggak lah. Biasanya aku jam 5 udah bangun buat olahraga. Mau ikutan? Nggak ah.
Cepat bangun makan sarapan, aku antar kamu ke sekolah. Jam 8 pagi adalah hal paling mengerikan di dunia ini. Baik. Hansheng, aku sudah selesai kelas. Oke, aku sekarang jemput kamu pulang sekolah. Kok rasanya aku masih kayak anak kecil ya? Malah perlu kamu antar jemput ke sekolah. Kalau gitu kamu harus membiasakan diri. Mulai sekarang aku akan jemput kamu setiap hari. Wanita itu adalah Jian Qing. Hamil waktu masih kuliah, baru lanjut kuliah lagi setelah melahirkan. Kalau enggak, dia pasti sudah lulus duluan. Belum lulus aja udah bunting anak orang. Kayaknya pria di belakangnya nggak sembarangan. Katanya dia nikah sama pria tua kayak cuma buat dapat mas kawin. Apa bedanya sama jual diri? Malu masih kuliah, tak tahu malu. Nama baik kampus kita rusak gara-gara cewek kayak gini. Bener banget. Udah cukup belum omongan kalian? Nggak ada bukti. Cuma bisa ngomong sembarangan. Berani-beraninya kamu ngomong ke Wanyu seperti itu. Wanyu kan putri keluarga Cheng yang terhormat. Kamu cuma mahasiswi yang disokong pria tua. Berani-beraninya kamu bersuara di sini. Rasanya nggak enak ya diladeni pria tua. Tapi kamu pasti juga nggak peduli. Cuma nempel sama orang kaya jadi nyonya. Bukan cuma kebiasaan aneh si pria tua. Pokoknya yang penting kaya. Pasti kamu rela aja nyungsep ke dia, ya kan? Hahaha, coba lihat. Keponakan durhaka, Jian Qing. Demi masuk ke keluarga kaya, dia sampai berani mukul pamannya sendiri. Demi nyangkul lelaki tua kaya, keluarga sendiri pun bisa dikhianati. Orang kayak elu, apa sih yang gak bakal dilakukan? Udah cukup belum omongan kalian? Katanya di kampus kita ada cewek yang hamil duluan sebelum nikah. Jangan-jangan dia tuh? Kalau gue yang ngelakuin beginian, pasti orang tua patahin kaki gue. Orang tuanya udah lama mati. Dia dibesarin sama paman dan bibinya. Benar-benar anak durhaka. Waktu masih di kampus, namanya udah jelek banget. Demi uang, dia bahkan pasang papan pengumuman di depan gerbang kampus. Katanya sih, banyak cowok di kampus kita yang pernah mampir ke dia. Katanya juga, pengalamannya di ranjang itu juara beneran. Kalian ngomong sembarangan. Menurut gue, gosip mereka masuk akal. Kalau bukan karena jago di kasur, mana mungkin lu bisa nyangkul lelaki tua tajir? Orang kayak gini jijik banget, kok bisa ada di kampus kita? Lanjut. Lanjutin aja. Asal nuduh gue soal mesum. Fitnahin gue. Gue rekam sekarang, terus lapor polisi. Ayo, lanjutin. Lu teriak-teriak apa? Berani ngelakuin, nggak berani dibilangin? Kok kalung ini bisa ada sama elu? Ini kan berlian level kolektor. Mana mungkin dipakai sama elu? Kembalikan. Nilai kalung ini puluhan miliar. Gue aja nggak sanggup beli. Yang elu pakai pasti barang palsu. Ulangi lagi, kembalikan kalung itu padaku. Pantas saja nempel sama pria tua kaya. Ternyata cuma demi gengsi. Hahaha. Kamu gila ya? Cuma barang palsu, kok panik banget sih? Mobil mewah plat berurutan, pasti orang penting. Wanyu, jangan-jangan itu ayahmu yang jemput? Aku memang dengar ayahku baru beli mobil sih. Tapi nggak nyangka dia mau jemput aku. Udah ku bilang, supaya jangan terlalu berlebihan. Anak orang kaya ya anak orang kaya. Beda sama orang-orang yang rela melakukan apa saja demi masuk keluarga borjuis. Wanyu, ayahmu masih muda dan ganteng banget. Dia bukan ayahku. Dia Fu Hansheng.
Jian King. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma, kalung berlian pemberian ibu rusak. Pasti mahal banget kalung ini, ya? Itu semua hanya benda duniawi. Yang penting kamu selamat. Wanyu, pria di belakang Jian King. Ternyata Fu Hansheng. Habis kita. Kalau dia tahu kita menghina istrinya seperti tadi. Aku bisa mati. Wanyu, gimana nih? Bos Fu, wanita ini jalang. Reputasinya di kampus kami hancur. Kau tahu nggak? Sudah gonta-ganti pacar berapa? Ketempelan wanita begini. Awas kena penyakit. Kamu siapa? Ayahku adalah CEO grup Cheng. Yang selalu kerja sama dengan Heng Tai. Aku paling benci melihat barang murahan seperti dia. Pukuli dia. Kalian ngapain? Lepasin gue. Kalian ngapain sih? Ibu tak perlu membela. Ayah dari Nona Cheng ini adalah mitra kerja di bawah grup Heng Tai. Dia lancang karena andalkan pengaruh keluarga Fu. Aku tidak mau membelanya. Aku cuma mau kasih tahu dia. Di mata serangga, semuanya adalah serangga. Di mata sampah, semuanya adalah sampah. Hanya di mata manusia yang beradab, semuanya baru bisa dihargai. Menghormati orang lain, itu adalah sifat mulia. Yang hanya dimiliki manusia. Kamu barusan merusak kalung yang ibu mertuaku berikan padaku. Aku jijik, ganti rugi sesuai harga. Oh ya? Sayang. Istriku benar. Tidak. Jangan, Bos Fu. Aku nggak punya uang. Aku nggak bisa ganti. Kalau begitu, buat saja surat utang dan kirim ke keluarga Cheng. Sekalian, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Cheng. Jangan, Bos Fu. Papaku bakal bunuh aku. Jangan, Bos Fu. Tolong. Itu urusanmu sendiri. Sayang, ayo kita pergi. Lihat apa sih? Nggak ada yang menarik buat dilihat. Fu Hansheng, aku nggak apa-apa. Kamu datang tepat waktu. Mana mungkin aku cedera? Tadi. Di depan gerbang kampus, kamu panggil aku apa tadi? Apa? Anjing. Waktu pacaran sama pacarnya. Pacarnya panggil dia, sayang, terus. Bikin iri aja. Sayang. Waktunya bobo si kecil. Tunggu aku. Harus tunggu aku ya. Cepat sana.
Ini nomor teleponnya. Kalau ada hal penting, aku bantu angkat dulu. Han Sheng, aku mau pulang nih. Kok diam aja? Tahu aku pulang. Terlalu senang sampai nggak bisa bicara ya? Teleponnya, lebih baik aku serahkan langsung ke dia aja deh. Aku udah melayani banyak majikan. Belum pernah lihat lelaki kaya yang setia. Semuanya pengen punya yang di piring, sambil ngiler yang di kuali. Jangan terlalu mutlak kali. Menurutku Bos Fu kan baik. Di hati lelaki pasti ada cinta pertama. Gak bisa dibandingin. Ngomong sembarangan lagi, nanti si Fu usir kalian semua. Mbak, jangan dengerin omongan mereka. Apa lelaki kaya emang pasti jadi jahat? Setia buat kalian. Sesulit itu ya? Sulit sih. Kayak aku yang ganteng ini. Cuma pacaran sama satu cewek. Boring banget dong. Mbak, aku ngomongin diriku. Aku nggak ngomongin si Fu. Mbak. Hah? Kok kamu kelihatannya bingung banget? Tadi ada telepon masuk. Kayaknya penting buat kamu. Jadi aku ambil dan bawa masuk. Aku mau keluar dulu, telepon. Kamu gak usah nunggu aku, ya sayang. Fu, haruskah aku tanya dia? Kalau aku tanya, tapi jawabannya bukan yang kuharapkan. Harus gimana? Semakin pengen banget. Semakin terasa nyata. Semakin takut buat ngomong. Gak apa-apa. Maaf ya. Udah sehari, Fu Hanxiang. Gak ada kabar sama sekali darimu. Jangan-jangan lagi sibuk? Halo, teman-teman. Untuk merayakan kelulusan kalian, sekolah akan mengadakan pesta perpisahan 3 hari lagi. Wah, perayaan kelulusan terakhir kayaknya 7 tahun yang lalu ya? Kok tahun ini sekolah tiba-tiba ngadain acara gini? Kamu belum dengar? Kakak kelas Low udah balik. Itu loh, yang ranking 1 semua mata kuliah. Terus, pergi ke luar negeri buat riset, Low Xingyue. Iya. Kak Low itu kan dulu ratu kampus kita. Cantik, pinter, baik lagi. Aku masuk sini juga. Karena terinspirasi sama dia. Aku dengar dia dekat banget sama Wakil Direktur Grup Heng Tai. Dulu mau ke luar negeri. Bos Fu tiba-tiba berubah total jadi dingin. Soalnya mereka berdua. Dari kecil udah dekat banget, kayak saudara sendiri. Kayaknya Bos Fu bakal dateng ke pestanya cuma buat dia. Han Sheng, aku mau pulang nih. Kok diam aja? Tahu aku pulang ya? Terlalu senang sampai nggak bisa ngomong. Lou Xingyue. Itu cewek yang tadi malam nelpon Fu Hanxiang? Suaranya emang lembut banget. Pasti cewek yang luar biasa juga ya. Kakak kelas Low itu, sama Bos Fu kan main bareng dari kecil. Bos Fu demi dia, jaga diri bertahun-tahun. Malah didahului sama cewek ini. Ya ampun, ini pelakor. Gak heran kuliahnya ditinggalin, maksa mau punya anak. Apa? Low cantik, pinter. Sekarang pulang ke Indonesia. Pasti dia tahu Bos Fu mau nikah. Dia pulang buat ngerjain cewek itu. Cewek ini siap-siap aja diusir dari rumah.
Lihat aja nanti dia masih bisa sombong apa enggak. Aku percaya sama Fu Hansheng. Dia pasti bukan orang kayak gitu. Untuk acara wisuda kali ini, Mama udah siapin banyak baju buat kamu. Acara wisuda. Kenapa dia bisa tahu? Acara wisuda kali ini, aku yang minta sekolah siapin. Makanya aku tahu. Bos Fu. Aku duluan ya. Mama lagi nunggu di dalam. Jadi, acara pesta wisuda ini. Enggak, Fu Hansheng, siapin buat kakak kelas itu, ya? Karena dia yang siapin, makanya dia tahu. Aduh, sayang sini cepetan. Gaun-gaun cantik ini, semuanya dipilih khusus oleh Hansheng buat kamu. Lihat, mana yang kamu suka. Nanti di pesta kelulusan, kamu bakal bikin semua orang terpukau. Semuanya bagus sih. Bu, menurut ibu gimana? Kalau gitu, yang ini aja. Jianqing kita kan model tubuhnya bagus. Pakai apapun pasti cantik, tapi kalau pakai yang ini, keunggulanmu bakal lebih kelihatan. Oke. Semua ikut ibu. Hansheng, menurut kamu yang ini gimana? Bu, aku ada telepon dulu. Wah, ternyata Sinyu pulang. Kali ini dia pulang, jangan sampai dia pergi lagi ya. Pasti cewek itu luar biasa ya. Sampai-sampai Fu Hansheng dan ibu mertua sangat menyukainya. Sepertinya, Nyonya Fu malam ini mau usir aku dari ranjang nih. Aku mau tidur sendiri malam ini. Kamu tidur di ruang kerja aja. Dari jemput kamu pulang kuliah sampai sekarang, kamu terus murung. Ada masalah apa? Bilang saja sama aku. Aku suamimu, jangan dipendam terus. Gimana ya caranya aku ngomong? Kalau cewek itu beneran cinta pertama yang selalu dia inginkan. Teman masa kecilnya. Aku punya hak apa buat cemburu? Soalnya, perkawinan kami cuma kebetulan saja. Kamu mau tanya tentang wanita di telepon waktu itu ya? Dia tahu. Wanita itu, kamu harus memanggilnya bibi kecil. Maksudnya apa? Dia adalah bibiku. Dia bibimu? Bukan teman masa kecilmu? Kenapa dari dulu nggak bilang? Ya sudah. Semua salahku. Salahku yang gak kasih tahu dari awal. Maaf. Memang salah kamu. Salah kamu semua. Waktu aku terima telepon itu, di kepalaku udah muncul 1000 kemungkinan. Aku pikir, mungkin kamu memang punya perasaan padanya. Dan aku cuma seorang Nyonya Fu yang terpaksa. Karena ada anak. Aku takut. Hubungan kita ini cuma aku sendiri yang ngarep-ngarep. Tapi tetap bahagia. Aku nggak punya hak buat nyalahin kamu. Nyonya Fu. Justru kamu yang paling berhak. Entah kamu marah atau cemburu. Sebenarnya di dalam hati, aku sedikit egois merasa senang.
Aku terlalu senang sampai lupa diri, pengen lebih banyak lagi. Tapi yang paling aku inginkan, tetap rasa sayangmu. Dasar bodoh. Si cemburu. Aku bukan. Ada satu hal lagi yang belum kuceritakan padamu. Istriku. Semua isi hatimu, aku bisa mendengarnya. Mendengar? Maksudnya mendengar apa? Maksudnya, selama ini apa yang kupikirkan, dia tahu semuanya. Lalu, ini sangat memalukan. Fu Hanxiang. Kamu ini babi. Kalau gitu, kamu istri si babi. Ah, malu sekali. Jian King. Aku rasa, pasti ayahmu melihatmu hidup susah. Jadi mengirimmu ke sisiku. Agar aku bisa mendengar segala kesedihanmu dan suara hatimu. Bukannya kamu ada kerjaan? Kok bisa ke sini? Kangen aja. Baru sore nggak ketemu. Tutup matamu. Sudah. Cocok banget. Gaun yang kamu pakai hari ini, suka nggak? Kamu kesini cuma buat ngasih ini doang? Iya, dan juga pengen ketemu kamu. Aku masih ada urusan. Asisten Kin akan antar kamu nanti malam. Kamu sibuk aja deh. Asisten Kin tiap hari ikutin kamu. Pasti dia juga banyak kerjaan. Aku kan bukan anak kecil lagi. Nggak perlu dijemput diantar terus buat segala hal. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Itu kan istri Bos Fu. Katanya sih, Bos Fu pernah konfirmasi statusnya di depan umum. Cuma modal hamil buat nyangkut ke keluarga Fu, mana mungkin halal. Udah jangan dibahas, waktu itu Anyu cuma ngomongin dikit. Cuma dikomentari sedikit, langsung ditampar berkali-kali sama Bos Fu. Mukanya sampai bengkak loh. Takut apa? Begitu kakak senior lo datang. Posisinya sebagai nyonya Fu langsung tamat. Siapa lagi yang mau lindungin? Jian King, kalau mau minta maaf sama aku. Sekarang masih ada waktu. Betul. Wanyu waktu itu menderita. Karena kamu. Hari ini, kamu harus balasin semuanya. Persis. Ngapain gue minta maaf? Berani banget ngomong kayak gitu. Nanti kakak senior lo balik. Pas Bos Fu usir kamu, lihat siapa yang mau belain. Tamu datang. Bos Fu sama kakak senior Lou dateng. Cepat lihat. Cantik banget ya. Gak heran mereka dari kecil udah barengan. Lihat tuh, baru namanya Phoenix beneran. Jauh sama si ayam palsu. Itu kan tante kecilnya. Muda banget ya. Gak heran semua orang ngira. Dia itu cinta sejati Fu Hanxiang. Memang cantik sih. Fu Hanxiang lihat gue. Kakak senior juga lihat gue. Berarti, apa gue harus nyamperin buat salam?
Jangan-jangan aneh ya? Loh, kok dia pakai kalung yang sama kayak kakak senior? Ya jelas, nyontek dong. Lihat sendiri gak bisa dapetin hati Bos Fu. Pusing nyontek gaya kakak senior. Cuma bikin malu aja. Memalukan banget sih. Haha. Halo, Jian King. Aku Lou Xingyue. Sungguh elegan, senior. Masih sopan begitu ke orang yang merebut identitasmu. Senior, aku penggemarmu. Aku sangat menyukaimu. Waktu masih di kampus, aku sudah dengar banyak tentang kabar burung mengenaimu. Wanita ini, dia istri Bos Fu. Naik pangkat karena hamil. Dengar kamu pulang, sengaja pilih kalung. Yang persis sama denganmu. Tapi sama sekali nggak ada apa-apanya. Dibanding 1/10 dari senior. Oh begitu? Kalau gitu, terima kasih sudah mengingatkan aku. Hah? Senior, kamu ngapain? Jian King mau pakai kalung apa? Urusan lo, si tukang gosip. Kalung yang dia pakai ini. Hadiah perkenalan dari aku untuk keponakan iparku. Kami kan dekat, pakai kalung yang sama kenapa? Kamu itu dia. Ini nggak mungkin. Tante? Aku tantenya. Kok bisa kamu jadi tante Bos Fu? Aku tahu aku muda dan cantik. Tapi punya keponakan yang luar biasa, nggak aneh kan? Senior, maaf, aku nggak tahu. Omonganmu tadi nggak enak didengar. Jadi, aku putuskan untuk menghukummu. Bawa dia pergi, keluarkan dari sekolah. Aku susah payah baru bisa masuk sekolah ini, senior. Jangan, senior. Sudah lama dengar pujian tentangmu. Ternyata benar seperti yang mereka bilang. Cantik, berwibawa. Sampai aku aja merasa kalah. Kakak senior juga cantik kok. Panggil tante kecil saja. Panggil aja tante kecil. Tante kecil. Mulai sekarang kamu udah jadi orangku. Siapa yang berani gosipin dia lagi, lapor ke aku. Maaf ya, tante kecil. Aku tadinya salah paham sama kamu. Hansheng udah cerita, katanya kamu cemburu. Nggak ada ah. Tang Jing juga salah. Ngomongin hal yang nggak perlu, bikin kamu mikir yang aneh-aneh. Aku nggak sengaja kok. Lao Fu itu beda sama aku. Bener banget bedanya. Dia tuh, lelaki yang gak bisa jaga diri. Lao Fu, kamu ini. Orang kayak dia, kalau nggak punya banyak pacar, rasanya nggak bisa tunjukin statusnya. Dia tuh hama di zaman modern ini, di bawah gemerlap lampu dan mabuk-mabukan. Calon-calon pria paruh baya yang jorok dan berminyak. Hahaha. Ah, kakak senior, jangan gitu dong. Puji ponakanmu aja udah. Kok malah ngejatuhin yang lain? Emang gitu caranya jadi teman? Serves you right. Jian King, kamu kan menantuku. Di mall ini, apa aja yang kamu suka, ambil aja. Aku yang bayar. Masa ia bisa gitu? Fu Hansheng? Dia udah bikin gue menderita segini. Harus bikin dia keluar duit banyak, dong. Nah, pakai kartu Hansheng aja. Gesek sampai limitnya habis. Wah, semuanya modal terbaru nih. Ini, sama yang itu. Kalau suka, kita ada model khusus buat coba-coba baju buat kalian berdua. Yang ini, sama yang ini. Oke, saya carikan model buat nyoba baju ya. Yang ini nggak usah.
Sisanya, bungkusin semua. Hah? Jangan-jangan. Ini terlalu terbuka. Dengerin kata gue punya pengalaman. Sayang, walaupun Fu Hansheng itu orang yang benar, tapi antara suami istri butuh yang namanya pelumas. Ini bukan gaya gue. Gue tahu, tapi kan itu yang namanya efek kontras. Cowok tuh paling gak tahan sama yang namanya efek kontras. Gue punya satu buku, rahasia godain cowok, nanti gue pinjemin. Gue pakai itu, berhasil nangkep banyak cowok, loh. Beneran? Tante, perut gue agak sakit. Mau ke toilet dulu. Oke, gue temenin. Ayo, gue nunggu di depan. Kamu? Aneh, kok lama banget nggak keluar-keluar. Kalian tunggu di sini. Gue masuk lihat-lihat dulu. Bos Fu, istri sudah menghabiskan semua limit kartu kredit Anda. Hal kecil seperti ini tidak perlu lagi dilaporkan pada pemiliknya. Baik. Tunggu. Telepon dulu, tanya istri sedang ada di mana. Sekalian, antarkan satu kartu baru ke sana. Mengerti. Apa katamu? Jian King hilang di mall? Segera tutup mall itu, periksa semua orang yang keluar masuk. Siap. Cepat, cari. Tunggu. Buka. Nona, ini cuma tempat sampah. Aku bilang buka. Nona Lou, dia ini petugas kebersihan mal kami. Kau diam. Buka. Mana orangnya? Seluruh mal sudah diperiksa, tidak ketemu. Tidak ada orang yang mencurigakan? Coba kau ingat-ingat lagi. Ada satu orang yang sangat mencurigakan. Dia yang paling awal keluar dari toilet, tapi malah yang terakhir meninggalkan mal. Beritahu semua orang, cari dia. Siap. Aduh. Kalian mau apa? Kau sudah menghancurkan hidupku, kenapa nasibku harus sengsara begini? Sementara kau bisa hidup enak-enak, dimanjakan dan dikasihani orang, terus jadi nyonya kaya raya. Emangnya kenapa? Cheng Wanyu, tenang dulu. Kau tahu cara kerja Fu Hansheng? Lihat, posisiku di hati Fu Hansheng. Kalau sampai Fu Hansheng tahu. Aku nggak peduli. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Bahkan kalau harus masuk neraka, aku akan seret kau ikut. Aku mau lihat perempuan kotor sepertimu. Masih pantas jadi istri Fu Hansheng?
Kalian berdua udah selesai ngomong belum sih? Jangan buang-buang waktu gue lagi, oke nggak? Lepasin gue. Ini 200.000. Kalau urusan udah beres, kirim videonya ke gue. Jian King, gue emang pengen ngerusakin elu, si jalang sok suci ini. Biar malu seumur hidup. Jangan deket-deket. Dia bayar berapa? Gue bisa gandain. Duit apaan sih? Gue seumur hidup belum pernah nyobain. Rasanya istri bos konglomerat tuh gimana? Gue mau lihat hari ini, emang ada bedanya apa? Jangan mendekat. Teriak aja. Gak bakal ada yang nolongin lo. Gak ada yang bisa tahan efek obat perangsang ini, santai aja. Gue pastiin lo kenyang hari ini. Ada yang bilang lihat, Nyonya dibawa naik ke lantai atas di sini. Kalau ada apa-apa sama Nyonya, hotel ini bisa tutup bersamanya. Siap. Aduh. Jangan mukul lagi. Jian King. Elo baik-baik aja? Kok baru dateng sih? Kontol gue pecah. Jian King, Elo cuma cewek lemah yang gak ada tenaganya. Gimana caranya sampai bisa mukulin dia jadi kayak setan kayak gini? Aku tendang bawahnya. Langsung dia gak bisa gerak. Aku hebat banget, kan? Puji aku dong. Ini obat birahi. Nyonya diberi obat perangsang dengan dosis yang sangat tinggi. Dari kondisinya, sepertinya ini efek sampingnya. Tadi, aku tendang dia di bawah sana. Terus dia langsung. Jian King. Wajah dalang dibalik semua ini terekam kamera. Dia putri keluarga Cheng. Cheng Wanyu. Hancurkan mereka. Jangan ada yang lolos. Siap. Aku panas banget. Aku pengen lepas baju. Jian King. Kamu dingin banget. Aku pengen peluk kamu. Fu Hansheng, aku nggak enak banget. Tolongin aku. Kok kamu? Kamu gimana? Nggak apa-apa. Kupikir tadi preman yang gangguin aku kemarin. Nggak apa-apa. Sakit banget.
Aku ambilin obat buat kamu. Ah, nggak usah. Kamu cium aku aja, pasti langsung sembuh. Kamu main-main ya? Kemarin yang nyelamatin aku. Kamu ya? Kamu sendiri yang nyelamatin dirimu sendiri. Wah, Hah? Kok aku bisa jadi kayak gini sih? Bu Fu rupanya bukan sosok yang terlihat baik. Ternyata punya sisi yang sekeras ini. Terus, aku habis kena obat, jadi gila-gilaan ya? Iya, emang gila-gilaan sih. Aduh, malu banget. Tapi, aku suka. Gimana kalau kita ulang lagi? Barusan, kamu mukulin aku sampai sakit. Kamu belum balas cium aku. Jilatin. Wah, kamu malah udah bisa jilatin. Siapa yang ngajarin? Tante. Tante yang ngajarin. Kalau kamu nggak suka, aku nggak bakal ngelakuin lagi. Kita lulus. Fu Hansheng kok belum datang sih? Dia ngapain coba? Jangan bicara dulu. Dengerin aku. Jian King. Sebelum ketemu kamu, aku pikir, aku nggak bakal bisa ngerasain emosi apa-apa. Tapi kau menggenggam tanganku. Dan menarikku keluar dari kubangan air mati itu. Saat kau tersenyum. Saat kau meminta tolong. Saat kau merasa teraniaya. Kok baru datang sih? Semuanya selalu mengusik hatiku. Apa kau sudah siap berjalan bersamaku seumur hidup? Dulu kupikir, takdirku akan dikendalikan oleh pasangan Tian De Jun. Tidak akan pernah tenang sepanjang hidup. Tapi takdir membawamu ke sisiku. Aku jadi agak lupa diri karena terlalu bahagia.
Han Sheng, kau harus menggenggamku erat-erat. Aku ini orangnya pelit, loh. Aku akan menggenggammu erat-erat. Tak akan memberimu sedikit pun kesempatan untuk meninggalkanku.